Teori kognitif sosial Albert Bandura. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura, psikolog Amerika, lahir pada 4 Desember 1925 di Kanada. Albert Bandura menerima gelar sarjana psikologi dari University of Columbia tahun 1949 dan menerima gelar pasca sarjana dari University of London tahun 1951. Ia juga menerima gelar Doctor of Philosophy tahun 1952. Albert Bandura mencetuskan kognitif sosial yang menunjukkan anak-anak dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan orang dewasa. Ia membuktikannya dengan eksperimen Bobodol dan dianugerahkan Medal of Science oleh Presiden Barack Obama. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori proses pembelajaran dan perilaku sosial yang mengusulkan bahwa perilaku baru dapat diperoleh dengan mengamati dan meniru orang lain. Teori pembelajaran sosial mempunyai 3 konsep: determinis resiprokal, beyond reinforcement, kognisi, dan regulasi. Determinis resiprokal pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus determinan kognitif atau person, behavior, dan lingkungan atau environment. Beyond reinforcement, individu dapat belajar dengan mengamati dan mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement atau pengetahuan berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi, merupakan pokok teori belajar sosial. Kognisi dan regulasi diri. Teori belajar tradisional sering terhalang ketidaksenangan atau ketidakmampuan. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Teori peniruan atau modeling. Teori peniruan atau modeling menjelaskan bahwa peniruan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contoh, orang tua dan guru memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak. Teori modeling mempunyai 4 unsur, yaitu perhatian atau attention, mengingat atau retention, reproduksi gerak, motivasi atau reinforcement. Teori modeling mempunyai 5 jenis, yaitu 1. Peniruan langsung, 2. Peniruan tidak langsung, 3. Peniruan berkelanjutan, 4. Peniruan sesaat, dan 5. Peniruan gabungan. Peniruan langsung. Ciri khas pembelajaran ini adanya modeling, fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan suatu demonstrasi keterampilan dilakukan. Contohnya, peniruan gaya penyanyi yang disukai. Peniruan tak langsung. Peniruan tidak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya meniru watak dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkannya teman sejawat. Peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Peniruan sesaat.
Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian di TV tetapi tidak dipakai di sekolah. Peniruan gabungan. Peniruan gabungan adalah cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dengan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Eksperimen Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol, yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura menjelaskan aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru. Aspek peniruan oleh pelajar akan memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Kekurangan dan kelebihan teori Albert Bandura. Kekurangannya, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya hanya melalui peniruan atau modeling, pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kelebihan dari teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut.